Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Oke Dik, semoga sehat selalu ya, walaupun ini kuliahnya kita akan laksanakan secara asinkron. Saya harap teman-teman puasanya lancar di hari Selasa, baru hari pertama, dan nanti hari Jumat berarti hari ke-4 ya. Jadi saya harap masih tetap semangat. Dan insya Allah untuk materi kita pada siang hari ini adalah materi terakhir sebelum teman-teman UTS. Dan ini memang sangat relate begitu terhadap materi kuliah kita yang sebelumnya yang berkaitan dengan paduan logam teman-teman, yaitu adalah diagram fase. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk materi kuliahnya pada siang hari ini, begitu. Oke, teman-teman di sini insya Allah mungkin pernah dengar begitu ya, atau pernah lihat terkait dengan diagram fase air murni. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk diagram fase air murni 100%. Sebetulnya diagram fase itu pengertiannya adalah suatu diagram, suatu gambar yang nanti akan menunjukkan hubungan begitu ya, yang nanti akan menunjukkan hubungan antara seperti apa toh suatu kondisi gitu ya, kondisi suatu zat di sini dalam hal ini adalah air 100% begitu ya, air murni pada suatu tekanan dan suhu tertentu. Jadi gambar ini akan menunjukkan kondisi air 100% itu pada suhu dan tekanan tertentu itu nanti kondisinya seperti apa. Jadi kondisi yang dimaksud adalah fasenya itu nanti seperti apa. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa kalau kita berbicara terkait dengan fase di dunia ini nanti akan ada 3 fase begitu ya, yaitu fase cair, fase gas, dan fase solid atau padat. Jadi insya Allah untuk kalau semisal diagram alir fase komponen murni, begitu ya, air 100%, diagram itu nanti akan menunjukkan hubungan antara tekanan dan suhu gitu ya, suhu dan tekanan terhadap nanti dia akan di statement pada fase apa, apakah cair, padat, atau gas begitu. Ini adalah air teman-teman, jadi kita sudah tahu begitu ya bahwa air itu nanti akan membeku di suhu 0 derajat Celcius dan akan mulai mendidih di suhu 100 derajat Celcius, sehingga di grafik ini, maaf di gambar ini kita bisa lihat bahwa pada tekanan 100 kPa ini setara dengan 1 atm. Pada tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius, air itu ada di titik ini begitu ya, di titik garis antara solid dan liquid. Ini menunjukkan bahwa air ini mulai membeku begitu ya, mulai membeku atau mulai terjadi perubahan fase dari liquid ke solid atau solid ke liquid begitu pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm gitu Dik. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ini adalah titik gitu ya, titik beku begitu ya, titik beku freezing point dari air murni, yaitu 0 derajat Celcius pada tekanan 100 kilopascal atau 1 atm. Kemudian kita cek di tekanan yang sama, begitu ya, di tekanan yang sama 100 kPa, pada saat dia 0 derajat terjadi yang namanya titik temu gitu ya, titik potong antara garis solid dan liquid. Lalu kemudian kita panaskan lagi, ternyata nanti dia akan terjadi titik temu begitu ya, titik temu antara cair dan gas. Nah, ini tandanya adalah air yang 100% tadi yang awalnya cair, dia akan berangsur-angsur begitu ya, berubah menjadi gas. Maka titik ini adalah titik boiling point atau titik didih pada suhu 1 atm, yaitu 373,15 Kelvin dan pada tekanan 101,325 kPa begitu. Nah, jadi di diagram fase begitu teman-teman, diagram fase kita bisa menunjukkan gitu ya. Jadi fungsi dari diagram fase adalah kita bisa
menentukan seperti apa toh titik didih ataupun titik beku ataukah titik didih dari komponen ini, dalam artian ini adalah air 100% jika tekanannya kita ubah gitu ya, kita ubah bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Jadi kalau semisal kita naikkan begitu ya, naikkan dia menjadi 1 megapascal begitu, 1 megapascal berarti ini sekitar 1000 kPa, berarti sekitar 10 atm begitu ya, di 10 atm, di sini 1 atm. Ini ternyata kita memiliki perubahan. Jadi titik didih itu adalah, bukan titik didih, titik beku itu adalah titik yang nanti merupakan hasil potong gitu ya, hasil potong antara cair dengan liquid, cair dengan padatannya. Jadi di sini masih sekitar 0 derajat Celcius. Nah, kemudian titik beku air itu masih di 0 derajat Celcius pada tekanan 10 atm, tetapi dia akan mengalami pergeseran titik didih, teman-teman. Jadi ini kita geser lurus ya, di 10 atm. Nah, ternyata titik didihnya ini sudah ada di sekitar 180 derajat Celcius. Itu adalah titik didih air pada tekanan 10 atm begitu ya. Itu adalah 180 derajat Celcius. Jadi diagram fase akan menunjukkan begitu teman-teman, akan menunjukkan profil begitu ya, menunjukkan profil kalau semisal air itu kita tekan pada tekanan tertentu, kira-kira titik didihnya itu kita bisa mendapatkan titik didih itu pada suhu berapa atau pada tekanan berapa begitu. Nah, contohnya juga di 100 Pascal. 100 Pascal, mana kursor saya? Oke. 100 Pascal itu berarti 0,01 atm. Ini ternyata kita langsung punya air ini nanti begitu dari es dia langsung menyublim menjadi gas begitu ya. Jadi ini bukan titik leleh lagi begitu ya, dia bukan titik lagi, tetapi dia sudah titik sublimasi. Jadi ini T sublimasi. Jadi air pada tekanan 0,01 atm itu nanti akan tersublimasi pada suhu sekitar minus 25 ya derajat Celcius begitu. Jadi kok bisa tersublimasi Bu? Karena garis ini adalah garis pembatas antara solid dengan gas begitu ya. Jadi perubahan fase dari padat ke gas kan sublimasi ya. Jadi ini adalah suhu dari sublimasinya begitu teman-teman. Jadi diagram fase itu kita bisa ngecek, kalau semisal air murni, kalau semisal kita tinggikan lagi tekanannya di 10 gigapascal, semisal 10 gigapascal, maka pada suhu range apapun dia nanti akan tetap padat begitu. Jadi suhu dari minus 250 derajat sampai 450 derajat fase air itu di 10 gigapascal ya. Di 10 gigapascal ini di 10 gigapascal dia akan senantiasa tetap padat begitu. Lalu kemudian kalau di tekanan 100 kPa tadi atau 1 atm, air nanti akan memiliki dua suhu perubahan begitu ya, dua suhu perubahan fase, yaitu suhu titik beku freezing point di 0 derajat Celcius, kemudian juga di titik boiling point karena dari liquid ke gas yaitu di 100 derajat Celcius begitu. Nah, selain itu teman-teman, terkait dengan ini kita juga melihat begitu ya, dua istilah yang nanti mungkin teman-teman akan sering pakai kalau udah mempelajari termodinamika larutan.
Itu yang pertama adalah ini critical point, dan satu lagi adalah ini triple point. Jadi kalau triple point ini adalah suhu atau kondisi begitu ya, kondisi dari air murni yang nanti dia akan menunjukkan pada posisi itu tuh air akan ada 3 fase begitu teman-teman. Jadi namanya aja triple point ya. Jadi pada tekanan 611 Pascal dan 273,15 Kelvin, ini nanti air murni akan terdiri dari 3 fase, yaitu fase cair, fase padat, dan fase gas. Itu disebut dengan triple point. Nah, kemudian kalau di critical point ini adalah komposisi suhu kondisi air pada suhu 647 Kelvin dan tekanan 22 megapascal ya. Ini kondisi di mana air ini nanti akan pada saat sudah ditekan begitu ya, ditekan pada saat sudah dinaikkan suhunya pada tekanan ini, dia nanti fasenya akan senantiasa gas. Itu disebut dengan critical point. Jadi pada tekanan 22 megapascal dan di suhu 647 Kelvin itu merupakan titik kritis dari air, yang mana kalau misal kita tambahkan terus suhunya pada tekanan yang sama begitu teman-teman, dia nanti akan fasenya akan senantiasa gas begitu ya. Itu disebut dengan critical point. Nah, pengetahuan teman-teman di diagram fase ini kan sebelumnya kan teman-teman hanya mengetahui diagram fasenya dalam komposisi yang murni begitu ya. Komposisi murni di sini adalah air 100%. Nah, ternyata kalau kita sudah mempelajari tentang teknologi ilmu material begitu ya, ilmu material, diagram fase ini juga kita bisa gunakan untuk menstatement hal yang sama begitu ya, hubungan antara suhu, tapi sekarang di hubungan terhadap suhu terhadap komposisi dari paduan logam itu nanti akan menghasilkan fase yang seperti apa, yang itu nanti kita akan bahas pada kesempatan kuliah siang hari ini. Oke, sehingga insya Allah kita akan membahas beberapa poin, yaitu teman-teman setelah kuliah ini bisa gitu ya, bisa setidaknya menentukan fase dari suatu paduan logam kalau dia sudah di treatment panas pada suhu tertentu. Kemudian selain itu, selain fase teman-teman sudah bisa menentukan, oh nanti fasenya sekian, teman-teman juga bisa menghitung kira-kira kadar dari masing-masing fase, kadar penyusun dari masing-masing fase itu nanti seperti apa. Begitu ya, jadi insya Allah diagram fase ini cukup menyenangkan teman-teman, jadi materinya cukup mudah, cuman teman-teman hanya perlu memahami dia lebih intens begitu. Oke. Jadi terkait dengan istilah-istilah begitu teman-teman, istilah-istilah dari fase begitu ya. Kita nanti akan ada sebutan campuran dan larutan. Jadi kalau larutan itu adalah campuran begitu ya, campuran dari tiga zat, 3 komponen, baik itu cair, solid, atau gas, tetapi dia nanti ada di dalam satu fase. Jadi campuran logam ya, Fe dengan Ni, berarti kan ya dia cair padat-padat, tetapi nanti fasenya tetap satu. Kemudian kalau liquid solution, berarti contohnya air dengan etil asetat sama-sama saling larut. Dia walaupun terdiri dari 2 komponen tetapi fasenya tetap sama, yaitu cair. Kalau gas solution, larutan gas contohnya ya campuran antara ya udara ini ya, nitrogen dengan oksigen kan sama-sama gas, kita tidak bisa melihat perbedaan antara oksigen sama nitrogen dengan kasat mata, yaitu karena fasenya sama. Selain solution itu ya, selain dengan larutan campuran kita larutan, kita juga ada yang namanya campuran. Ya, mana kalau mixture ini nanti dia terdiri dari lebih dari satu fase, begitu teman-teman. Nah, berkaitan dengan diagram fase tadi yang sebelumnya ya terkait dengan air, itu nanti garis batas itu disebut dengan solubility limit kalau misal kita nanti berbicara terkait dengan diagram fase yang merupakan suatu solution atau suatu campuran. Jadi kalau di sini kan diagram fase ini kan diagram fase murni ya, Dik.
air 100% saja. Tetapi kalau diagram fase yang akan kita bahas itu nanti diagram fase yang merupakan diagram fase suatu larutan atau solution. Nah, di sini adalah diagram fase, contoh diagram fase untuk campuran air dan gula, begitu ya, campuran air dan gula. Jadi biasanya kalau diagram fase yang mendeskripsikan suatu campuran, suatu solution ya, suatu larutan. Saya sebut akan larutan ya, larutan cair, nanti saya akan sebut larutan solid solution untuk larutan padat, liquid solution untuk larutan cair, dan gas solution untuk larutan gas ya teman-teman. Jadi larutan ini kalau misal kita berbicara terkait dengan larutan dan kita gambarkan diagram fasenya, maka hubungan antara X dan Y-nya bukan lagi tekanan dan suhu ya teman-teman. Jadi kalau yang di sini kan gas murni, air murni kan suhu X-nya kan suhu, kemudian suhu Y-nya kan padatan. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan larutan begitu ya, baik nanti padat, cair, dan gas, yang merupakan sumbu X itu adalah komposisi begitu ya Dik. Jadi komposisi dan sumbu Y-nya adalah temperatur, sehingga kita bisa sadari begitu ya, bisa sadari bahwa diagram fase ini dihitung secara isobaris, jadi P-nya sama. Nah, hal yang lain saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara terkait dengan diagram fase suatu larutan, maka garis gini ya, garis pembatas antar fase itu disebut dengan titik solubility limit begitu ya teman-teman, solubility limit. Jadi kalau semisal yang sebelumnya ini kan adalah phase line, jadi ini adalah fase, garis fase, yang mana kalau semisal kita titikkan di titik garis fase itu berarti menunjukkan perubahan fase. Jadi titik dari perubahan fase yang membatasi. Jadi kalau misalnya ini solid dan liquid, maka 0 derajat ini adalah titik beku. Kemudian kalau yang di sini tadi solid dengan gas, ini adalah titik sublimasi. Kemudian titik yang ada di sini cair, antara cair dengan gas, ini adalah titik didih begitu Dik. Jadi ini adalah garis fase atau phase line. Kalau semisal kita berbicara zatnya itu murni. Tetapi kalau kita berbicara solution atau larutan, maka garis ini kita sebut dengan solubility limit line. Jadi garis solubility limit, yang mana pengertian dari solubility limit itu adalah garis begitu ya, garis yang akan menggambarkan maksimum konsentrasi gitu ya, konsentrasi maksimum di suatu fase. Jadi kalau semisal di sini, maka ini adalah konsentrasi maksimum dari fase cair. Jadi sirup itu nanti maksimumnya adalah di sini. Jadi kalau semisal kita tambahkan lagi konsentrasinya, maka yang awalnya dia fasenya cair saja, dia nanti sudah ada 2 fase, yaitu fase cair dan fase padat begitu. Begitu teman-teman. Jadi contohnya ya. Jadi teman-teman kalau misal ada pertanyaan yang berdasarkan terkait dengan diagram fase larutan ini, teman-teman misal ditanya kira-kira berapa begitu ya, berapa solubility limit dari suatu gula pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi pada suhu 20 derajat Celcius itu kira-kira ambang batas konsentrasi gulanya itu berapa sih supaya dia bisa tetap menjadi suatu larutan. Maka sebetulnya teman-teman tinggal tarik garis begitu ya Dik. Jadi 20 derajat itu kalian akan tarik garis ke kanan sampai bertabrakan begitu ya, bertabrakan berpotongan dengan garis solubility maksimum begitu ya, komposisi maksimum dari gula, dari larutan gula agar dia nanti fasenya tetap liquid begitu ya, tetap liquid. Tetapi kalau semisal kita tambahkan, ini kita cek, ini nanti ada gambarnya sekitar 60, oke 65 di sini dari PPT adalah 65. Jadi pada dasarnya teman-teman garis ke kanan sampai berpotongan
dengan garis solubility limitnya, kemudian kita turunkan ke bawah, ini sekitar 65%. Sehingga kalau ini adalah 65% itu adalah batas kelarutannya, jadi batas kelarutannya. Yang mana kalau dengan itu, kalau semisal pada suhu 20 derajat Celcius ya, kita buat pada suhu, semisal pada suhu 20 derajat Celcius, kita campurkan 60 gram gula dengan 40 gram air, maka dia masih tetap larutan, begitu ya, tetap larutan. Karena apa? Karena konsentrasi gulanya ini adalah 60%, teman-teman. 60 dibagi 100 gitu ya, 60 ditambah 40. Dan di suhu 20 derajat, kalau semisal kita campurkan 10 gram gula dengan 30 gram air, ini nanti bukan larutan gitu ya, nanti terjadi dari dua fase. Terjadi dua fase, yaitu fase cair dan fase padatan. Jadi akan ada gula begitu ya, akan ada gula yang tidak terlarut begitu teman-teman, tidak terlarut karena komposisi ini adalah 70% begitu ya, 70%. Padahal titik solubility limit di 20 derajat untuk larutan gula adalah hanya 65%. Jadi di atas itu maka akan masuk fase yang lain begitu ya, bukan fase cair lagi. Jadi fase yang lain itu adalah liquid plus solid. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan larutan, kalau tadi itu zat murni dan ini yang larutan, maka untuk membentuk suatu padatan itu akan mungkin melewati begitu teman-teman, melewati beberapa fase begitu ya, memiliki beberapa fase. Itu tergantung dari nanti jenis paduan logamnya. Oke, ini azan, saya pause dulu sebentar. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk awal ya, untuk diagram fase. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita nanti berbicara karena teman-teman untuk paduan logam itu kan juga merupakan suatu larutan begitu teman-teman ya. Jadi kayak stainless steel begitu deh, stainless steel itu kan apa saja komposisinya kan ada Fe ditambah krom ditambah nikel. Ada sebagian yang nanti kita tambahkan molybdium kan begitu. Jadi keempat jenis komposisi penyusun dari stainless steel, besi, kromium, nikel, molybdium itu nanti kan kita akan lebur begitu ya. Kita akan lebur jadi satu menjadi suatu campuran logam. Jadi suatu larutan logam. Maka ini adalah solid solution begitu teman-teman. Jadi solid solution sehingga diagram fasenya itu nanti juga akan relate seperti ini. Jadi akan ada hubungan begitu ya, akan ada hubungan antara komposisi penyusunnya dengan suhu begitu ya, terhadap suhunya nanti yang seperti apa gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh SEM begitu ya, contoh SEM untuk paduan logam aluminium dengan koper dengan tembaga begitu ya, aluminium dengan tembaga. Nah, di sini ada 3 fase begitu teman-teman. Ada 3 fase yang kita bisa lihat secara SEM ya, yaitu yang terang begitu teman-teman, yang terang, kemudian yang paling gelap, dan ada yang abu-abu begitu ya, yang samar-samar. Nah, kalau untuk berbicara dengan sistem aluminium dan tembaga yang cair ini atau yang lebih terang itu nanti kita sebut dengan fase beta, sedangkan yang lebih gelap itu disebut dengan fase alfa. Nah, yang abu-abu ini adalah fase, ini kan udah mulai gelap ya, gelap-gelap. Yang abu-abu ini yang samar-samar itu nanti adalah fase alfa plus beta. Jadi akan ada tiga fase. Jadi ada 2 fase utama dan 1 fase transisi. Gitu. Jadi kalau di sini berkaitan dengan fase dari paduan logam, maka akan ada 2 hal utama, yaitu yang pertama adalah komponennya. Jadi komponen komposisi itu adalah yang nanti terdiri dari
penyusun, jadi penyusun dari fase tersebut. Sedangkan kalau fase ini nanti adalah kayak cair, padat, dan gas. Nanti ada fase, jadi kalau memang kita berbicara terkait dengan paduan logam itu nanti ada yang disebut dengan fase alfa atau fase beta. Jadi baik itu nanti di ini sebutan ini disebut dengan fase. Oke, sebentar, saya nggak bisa klik ya. Jadi beta ini, begitu teman-teman, beta ini nanti juga akan terdiri dari aluminium dan tembaga. Alfa pula juga akan terdiri dari aluminium dan tembaga. Sehingga kalau kita berbicara terkait dengan diagram fase dari suatu paduan logam, maka akan ada yang namanya fase dan ada yang namanya komponen. Kalau komponen itu jadi logam penyusun dari suatu fase tersebut. Oke, nah kita lihat dulu, kita kembali ke sistem air dan gula tadi, yang mana ada Celsius dengan komposisi 0 sampai 100 derajat, ini adalah persentase dari gulanya. Jadi kalau 0, berarti 0 di sini, 0% gula, berarti menandakan 100% dari air, begitu ya. Kalau kita jumlah harus 100%. Oke, jadi kita cek. Oke, jadi bagaimana caranya kita di sini titik A dan B kita bisa melihat begitu ya, kita bisa melihat seperti apa tuh sebetulnya efek begitu ya, efek jika semisal pada komposisi yang sama begitu, pada saat komposisi yang sama kita panaskan begitu teman-teman, kita panaskan komposisi tersebut. Nah ternyata bisa begitu ya, jadi bisa dalam hal ini contohnya untuk titik A ke B. Titik A ini adalah komposisi 70% gula, gitu ya, komposisi 70% gula, 30% air, pada suhu 20 derajat, ternyata fasenya ada dua, begitu ya, fase cair dan fase padat. Nah, ternyata pada kondisi yang sama, pada kondisi komposisi yang sama, kita naikkan, begitu, dan full sampai ke atas, gitu ya, sampai ke atas, ternyata bisa berubah fasenya, teman-teman. Jadi yang awalnya dua fase menjadi satu fase saja, yaitu fase cair. Begitu. Yang mana nanti kita harus tambahkan suhunya derajat, bisa sampai 100 derajat atau mungkin bisa sampai hanya 80 derajat ya, karena nanti fasenya pula sudah berubah menjadi liquid saja begitu. Jadi dengan merubah suhu teman-teman pada komposisi yang sama itu memungkinkan begitu ya, memungkinkan terjadi perubahan fase. Atau kalau tidak kita cek titik B ke D. Jadi titik B ke D, fungsi dari suhu ini nanti berubah jika semisal pada suhu yang sama, sama kayak pengertian saya yang tadi ya, pada komposisi yang sama kita akan tambahkan, begitu ya, kita akan tingkatkan gula yang kita harus tambahkan ke dalam sistem, sehingga yang awalnya 70% begitu persentase gulanya, pada saat kita naikkan konsentrasinya menjadi 90%, ternyata dia akan berubah begitu ya, berubah menjadi dari liquid ke dua fase tadi, liquid plus solid. Jadi di sini, dari sini kita bisa lihat dengan bantuan diagram fase itu kira-kira kita bisa memprediksi begitu teman-teman. Sampai semudah apa, apakah kita tinggal naikkan suhunya tetapi komposisinya banyak, komposisinya tetap, atau kita tambahkan komposisinya yang tetap untuk menggeser fase begitu ya, menggeser fase yang awalnya mungkin satu fase ke dua fase, atau dari fase dua fase ke satu fase gitu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini untuk sistem dari nikel dan tembaga, jadi Cu dan Ni sistem, ini nanti ada 3 area, begitu ya, ada 3 fase, yaitu fase cair, fase padat saja, atau fase cair ditambah fase padat. Jadi ada L, alfa, dan L plus alfa, begitu ya. Kemudian di sini ada sebutannya kalau untuk diagram fase padat dan diagram fase nikel dan tembaga itu ada yang disebut dengan biner dan isomorf gitu ya. Jadi kalau biner itu ada 2 komponen yaitu Cu dan Ni. Kalau isomorf itu adalah ceritanya dia nanti larut atau cair sempurna begitu ya. Jadi di sini adalah biner untuk Cu dan Ni, nanti juga ada antara Ni dan Cu sendiri-sendiri gitu. Nanti kita akan cek hitungannya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Jadi yang pertama adalah dengan bantuan diagram fase, kita bisa tahu begitu ya, kita bisa tahu fase yang terjadi jika teman-teman tahu suhu dan komposisi awalnya. Jadi contohnya, kita punya 60% nikel pada suhu 1100 derajat Celcius. Nah, fasenya apa? Teman-teman tinggal tarik ya, tinggal potongkan antara 60% nikel dengan 1100 derajat Celcius. Ternyata titiknya ada di area biru muda, yaitu alfa. Maka fasenya adalah 1, yaitu alfa. Kemudian cara yang sama untuk kadar 35% Ni pada suhu 1250, jadi 35% Ni pada 1250 ternyata titiknya ada di area putih. Maka fasenya nanti ada 2 fase yaitu liquid dan alfa, begitu ya, L plus alfa. Dan nanti kalau di C gitu ya, semisal titik C saya tambahkan titik C di suhu 1400 gitu ya derajat Celcius dengan kondisi 40% nikel, maka 40% kita tarik di 1400 begitu di sini. Maka di sini adalah fasenya nanti tetap 1 fase, tetapi fasenya bukan lagi alfa tetapi nanti dia L gitu ya teman-teman. Jadi dengan tahu suhu dan komposisi teman-teman tahu fasenya apakah liquid, apakah alfa ataukah L plus alfa. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengetahui begitu tahu T dan C-nya tadi, teman-teman bisa tahu komposisi dari masing-masing fase begitu ya. Contohnya di sini kalau kita punya 30% nikel, begitu ya, 30% nikel, dan di suhu 1320. Nah, titiknya kan ada di L ya, ada di L. Maka komposisi yang ada di sini langsung 35% nikel karena ada cairnya saja. Jadi fase di sini adalah cair. Sama halnya kalau semisal teman-teman di posisi padat ya, jadi posisi padat, jadi sama-sama di 35%, begitu 35%, tetapi suhunya di 1190, titiknya kan di solid ya, di sini yang di 1320 titiknya di liquid, maka kadar CO dan C alfanya sama-sama 35% nikel. Jadi kalau semisal fasenya ada di 1 fase saja, maka prosentasenya kadarnya, komposisinya itu nanti akan menyesuaikan komposisi awalnya. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Dan kalau teman-teman ada di area tengah-tengah begitu Dik. Jadi ada di area tengah-tengah, ada di L plus alfa. Maka karena ini ada 2 fase gitu ya, di titik ini ada 2 fase, maka komposisinya kita harus tahu berapa tuh komposisi Cl-nya dan berapa komposisi C alfanya. Nah, caranya adalah teman-teman buat tie line.
Jadi Thailand itu adalah dari setelah titik ini kita potong ke kiri untuk menabrak solubility limit terhadap L, dan ke kanan untuk menabrak garis solubility limit untuk solid. Sehingga pada saat ini diturunkan ke bawah itu nanti menjadi Cl dan C alpha. Jika turun ke bawah ini Cl, turun ke bawah ini adalah C alfanya. Begitu teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau semisal teman-teman ada di suhu 1320 Celcius pada kadar 35%, ternyata dia ada di satu fase yaitu liquid, maka Cl-nya adalah 35%. Jadi Cl akan sama dengan C0. Begitu pula jika semisal di suhu 1190 nanti. 1190 ternyata kalau kita tabrakkan di 35%, ternyata dia di fase padat, maka C0-nya pula akan berperan sebagai C alpha, begitu ya. Jadi di satu fase maka C0 itu nanti akan sama dengan fasenya. Tetapi berkebalikan, gitu ya, berbeda kalau semisal nanti teman-teman titik itu ada di area 2 fase, begitu ya, ada di area 2 fase. Jadi di 1250 derajat Celcius teman-teman tarik sama-sama di 35. Nah, 35 ini ada di 2 fase L plus alpha, maka teman-teman harus potongkan ke kiri menabrak garis Thailandnya liquid dan solubility limitnya liquid, dan ke kanan untuk menabrak solubility limitnya padatan. Sehingga pada saat kita turunkan ke bawah, maka itu adalah konsentrasi untuk liquid di sebelah kiri, dan kita turunkan yang di sebelah kanan itu nanti adalah titik konsentrasi untuk alfa. Jadi C alfanya 43, yang 32 itu adalah Cl. Sehingga kalau di fase biner ini kita punya tiga konsentrasi gitu ya, 3 komposisi, yaitu C0 mula-mula, Cl, dan C alpha, begitu. Nah, kadar ini juga nanti bisa kita tentukan untuk menghitung fraksi massa dari masing-masing fase, begitu. Jadi kalau semisal kita tadi cek ya, di 1250 tadi, di 1250, kita tahu bahwa titik B-nya itu ada di L plus alpha, dengan posisi CL-nya 32 dan C alfanya 43. Sehingga kita bisa cek, begitu teman-teman, kita bisa cek dengan cara metode yang kita sebut nanti. Ada aturan juga jungkit, begitu ya, aturan juga jungkit. Jadi pada saat dia yang banyak, maka kecenderungan dia akan kembali, jadi kebalikan, begitu ya, kebalikan antara masanya. Jadi contohnya, jadi kalau semisal yang A, B ya, untuk fraksinya A dan D, begitu ya, titik A dan D, fraksinya ya tetap itu. Jadi L-nya 1, terus kalau yang di A di sini, ini kan karena dia di liquid ya, maka fraksinya adalah untuk yang L itu 100%, dan alfanya 0, karena kan ada di satu fase. Begitu pula untuk titik D. Titik D ini karena dia di solid, maka fraksi massa solidnya 100%, lalu fraksi massa cairnya itu nanti 0%. Tapi kalau kita begitu, karena dia ada di L dan di alfa, maka teman-teman harus menghitung fraksi massa beratnya, fraksi beratnya itu dengan aturan Leverlour tadi. Jadi kalau kita ingin menghitung R, maka kita ingin menghitung area yang liquid, begitu ya, area yang liquid, maka yang akan kita bagi adalah S-nya ya, S dibagi R plus S. Sedangkan kalau kita pengen lihat yang S, maka yang dibagi adalah R dibagi R plus S, begitu. Jadi WL itu S plus S, W alpha adalah R dibagi R plus S, sehingga seperti ini. Jadi 43, jadi untuk R itu adalah 43 dibagi 43
dikurangi 32 begitu ya. Untuk S ini 43 dikurangi 35 dibagi 43 dikurangi 32. Itu untuk R. Sedangkan kalau untuk S itu adalah ini 35 dikurangi 32 dibagi 43 dikurangi 32. Itu disebut dengan level rule. Jadi kalau di level rule area L itu ya, area L itu nanti kan dia turun ke bawah, jadi dia juga jukit begitu, Dik. Jadi massa L itu sebetulnya ya areanya ini. Area L itu adalah seberapa tinggi nanti alfa nanti akan naik kan gitu ya kalau untuk juga jukit. Sedangkan kalau alfa, area alfa ya adalah area untuk yang ada di sini, sehingga depannya ya kita lihat itu adalah area kebalikannya untuk menghitung fraksi massa. Nah, di sini kita jumlahkan sama ya 100%, sehingga kalau kita punya paduan logam itu 100 kg, maka di sini untuk di suhu 1320 tadi, di sini akan terdiri dari 35 kg Ni dan 65 kg Cu. Tapi fasenya adalah cair begitu ya, fasenya cair begitu teman-teman. Nah, di titik D di sini nanti akan terdiri dari 35 kg Ni dan 65 kg Cu, tapi fasenya padat. Fasenya padat. Nah, kalau kita berbicara lagi di sini di 0,73, jadi kalau mamanya fasenya murni gitu langsung gitu ya, Dik. Jadi karena dia 35% Ni berarti ya 35 kg Ni dan 65 kg Cu. Di sini 35 kg Ni dan 65 kg Cu. Nah, berbeda kalau semisal nanti fasenya dia campuran begitu ya, maka di sini akan terdiri dari 730 kg dan di sini 270 kg. Sorry, itu 73 dan 27 kg. Nah, 73 kg ini nanti terdiri dari, karena liquid ya, ini adalah 32 ya, 32% Ni. Maka otomatis 68% Cu. 27 ini nanti terdiri dari, karena dia alfa 43% Ni dan 57% dari Cu begitu. Jadi massa yang kita ketahui, massa awalnya 100 kg, kita kali dengan fraksi massanya dulu. 0,73 dan 0,27, jadi 73 dan 27. Kemudian 73 ini kita breakdown, karena dia L, fase L kan 32 ya persen Ni-nya, jadi dia nanti terdiri dari 32% Ni dan Cu-nya 68%. Sedangkan kalau yang di 27, karena di sini 43%, maka 27 nanti terdiri dari 43% Ni dan 57% Cu. Begitu, teman-teman. Seperti itu. Ini penjelasan terkait dengan level load tadi, yang mana menjelaskan sehingga area kalau misal kita meninjau area R, maka kita tinggal bagi antara S dibagi S per R begitu. Sedangkan kalau kita meninjau area S di sini, maka kita tinggal bagi R dibagi S plus R gitu. Oke, insya Allah seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menunjukkan pendinginan begitu ya, menunjukkan pendinginan Cu dan Ni di sistem di sama-sama 35%. Ternyata yang awalnya cair begitu ya, yang awalnya cair dia polos biru semua, menjadi lama-lama didinginkan, ternyata akan membentuk fase padatan itu bertingkat gitu ya, mulai dari titik-titik, kemudian menjadi bulatan kecil, menjadi bulatan besar, hingga nanti dia bulat seutuhnya dengan ada garis deformasi begitu ya, karena kan kita keraskan itu teman-teman. Itu saja. Nah, kemudian adalah persen alfa yang kita solidify, jadi yang sudah kita jadikan pemadatan, nanti akhirnya
akan ada muncul pemadatannya itu terjadi di sini nanti terjadi proses pemadatan tergantung dari kecepatan pendinginannya begitu teman-teman. Jadi kalau semisal pendinginannya itu lambat gitu ya atau kecepatannya stabil lama, maka akan terjadi proses keseimbangan. Jadi padatan alfa itu nanti akan tersolidify secara sempurna. Tetapi ada juga nih pendinginan itu cepat kayak kemarin ya, quenching begitu ya, di quenching. Kalau ini adalah annealing, jadi kita akan dinginkan lambat gitu, tapi kalau quenching kan langsung cepat set gitu ya ya. Dari grafiknya aja dekat. Ternyata kalau kita pakai pendinginan dengan cepat, ternyata akan terjadi pemadatan yang tidak seragam. Jadi dia akan mulai madat itu di inti, teman-teman. Kalau untuk di sistem CUNI itu pemadatan akan mulai dari tengah, kemudian akan bergerak ke kanan, keluar, sehingga nanti akan menimbulkan kekerasan yang berlapis begitu ya, Dik. Kalau semisal kita kita dinginkan secara cepat, secara mendadak. Begitu, itu yang kita gambarkan di sini. Nah, ini yang menandakan efek gitu ya, efek dari tensile strength dan ductility-nya. Jadi untuk sini kan semakin ke sana kan nikelnya semakin banyak begitu ya teman-teman. Nah, ternyata di sini semakin di sini adalah untuk CU 100%. Jadi teman-teman diingat-ingat kalau 0 ke sini adalah Ni, maka berarti di sini CU-nya adalah 100, di sini 80, 60, 40, 20, malah 0 gitu ya untuk CU, begitu ya untuk CU. Di tensile strength, ini adalah hubungan untuk paduan logamnya. Ternyata kalau dia maksimum di sini, teman-teman, di kadar 60% Ni. Jadi 60% Ni dia akan memiliki paduan tensile strength yang paling tinggi. Jadi yang awalnya, jadi itulah alasannya begitu ya, itulah alasannya kenapa tembaga itu harus kita padukan dengan logam yang lain, karena tembaga itu secara alaminya memiliki tensile strength yang tidak cukup tinggi begitu teman-teman. Dan nikel pun tinggi, tetapi kalau semisal kita pakai nikel saja itu lumayan cukup mahal harganya, sehingga kita padukan sehingga membentuk komposisi testing terkait dengan tensile adalah seperti ini. Sehingga kalau ingin kuat sampai di sini, misal 500 gitu ya, 500 megapascal, maka kita cuma tinggal padukan saja 60% Ni dengan 40% dari Cu, sehingga nanti akan membentuk suatu paduan logam yang akan memiliki tensile strength yang jauh lebih tinggi dibandingkan tembaga murni ataupun nikel murni, begitu teman-teman. Itu adalah tensile strength. Ini adalah hubungan dari ductility. Jadi kalau ductility-nya si Ni dan Cu itu tinggi di sekitar 55% sampai 55%. Maka kalau kita padukan, ternyata dia nanti minimumnya juga di 60%. Jadi kebalikan ya, ductility sama tensile strength itu memang berkebalikan. Jadi kalau ductility-nya tensile strength-nya tinggi, maka nanti ductility-nya akan jauh lebih rendah. Gitu, ini adalah hubungan dari campuran antara Ni dengan Cu. Jadi teman-teman, diagram fase ini nanti akan tergantung begitu ya, tergantung dari komposisi penyusunnya. Ini Cu dan Ag gambarnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 fase begitu ya, ada 6 fase yang melatar belakangi diagram fase Cu dan Ag. Jadi ada alfa sendiri, beta ya. Ini disebut dengan binary eutectic system karena ada 3 fase di situ. Jadi alfa itu nanti akan banyak Cu-nya, beta akan banyak Ag-nya. Begitu kalau liquid nanti Cu dan Ag-nya cair ya. Begitu insya Allah teman-teman untuk ini. Kita latihan untuk pakai diagram fase ini ya.
Seperti itu. Kita sekarang coba copy untuk diagram ini. Jadi insya Allah nanti materinya cukup sederhana. Di sini menjelaskan juga sistem timah dan seng gitu ya. Timah dan timbal gitu ya, timbal, PB timbal, SN timah, campuran PBSN itu ternyata nanti kalau dipanaskan adalah range-nya seperti ini. Ini menjelaskan lebih banyak ke bentuk struktur aja sih untuk proses ini ya. Ini adalah untuk PBSN juga. PBSN juga dia punya 5 fase, jadi ada 3 fase ya, 3 fase yaitu alfa, liquid, dan beta. Nanti juga ada area transisi L plus alfa, L plus beta, dan alfa plus beta. Itu ini gambarnya dulu. Nanti latihan ya. Kita latihan. Kita latihan untuk membuat diagram fase di sistem PBSN atau mungkin AG CO juga apa-apa. Oke. Kita copy coba bisa nggak ya? Oke teman-teman, kita nggak bisa, coba saya kasih satu ini lagi ya. Kita akan mencoba latihan teman-teman untuk membuat diagram fase. Ini CU dan AL ya, CU dan AL. Ini saya harus crop dulu ini. Ini saya ambil dari Kalister gambarnya. Oke. Lalu kita besarkan. Oke. Oke, nah insya Allah ini teman-teman, jadi ini adalah komposisi hubungan antara CU dengan AL ya, AL dengan CU. Kita review soal yang salah satu contoh tadi ya. Jika semisal pada suhu berapa coba 500 derajat Celcius, ini 40% dari AL. Itu fasenya apa? Gitu ya, 40% dari AL. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa di sini gitu ya, laju komposisi komposisi X ini adalah terhadap persen CU, sehingga kalau misalnya ditanya adalah persen AL, maka dia kebalikannya begitu ya teman-teman, kebalikannya. Maka otomatis di sini mungkin tidak 40 ya, biar lebih ini 70 deh, 70% AL. 70% AL. Maka otomatis kita harus ceknya adalah 30 ini sama gitu ya, sama dengan 500% 500 derajat Celcius ke 30% si CU begitu ya. Ini sama teman-teman. Interpretasinya sama. Jadi karena komposisi 30% CU berarti otomatis kan komposisi AL-nya 70% begitu. Sehingga fasenya adalah tinggal kita tarik ya, 30 ke 500. Fasenya masih di sini, alfa plus beta. Sehingga fasenya adalah alfa plus beta. Jika F-nya adalah 100 kg, maka teman-teman diminta untuk menghitung
berapa AL dan CU di masing-masing fase. Nah, dari sini kita tahu bahwa C0-nya adalah 30%. Nah, sekarang kita harus cek kadar gitu ya, C alfanya dan C betanya dengan cara tadi kita buat timeline ya. Kita tarik garis lurus ke kanan, kemudian berpotongan ke bawah di sini. Ini 55% itu untuk C apa ini beta ya, di sini beta. Jadi C beta di sini. Kemudian kita potongkan ke kiri. Kita potongkan ke kiri, ini tadi potongkan ke kanan ya. Kita potongkan ke kanan, ini potongkan ke kiri gitu. Berpotongan di garis solubility limitnya alfa, kita turunkan di sini. Ini sekitar 4 ya, 5 deh, 5% C alfa. Jadi C alfanya 5%, kemudian C betanya 55%. Oke, dari sini kita bisa cek fraksi begitu ya. Fraksi massa dari alfa begitu ya. Fraksi massa dari alfa, maka ini kan area alfa, ini area beta begitu ya teman-teman. Di sini ada 5, ada 30 sama 55. Jadi untuk menghitung alfa, maka area beta ya. Area beta dikurangi area beta dibagi alfa plus beta, sehingga area beta itu antara mana sama mana, 55 dikurangi 30, kemudian dibagi ujung sampai ujung, 55 dikurangi 5 gitu. Di sini 25 per 50 ya, 25 per 50 betul. Dan X betanya adalah alfa dikurangi alfa plus beta. Alfanya antara 30 dengan 5 begitu ya, 30 dengan 5, 30 per 5. Jadi di sini kebetulan sama 25 per 50 juga, 50%, 50%. Jadi ini 50%, 50%. Sehingga masanya di fraksi alfa adalah 50 kg. 50 kg ini terdiri dari yang alfa tadi 5% ya, 5% CU dan 95% AL. Jadi di sini adalah 0, ini 49,5. Ini 0, kita hitung dulu ya. 50 kg dikali 5% adalah 12,5. Oke, di sini 2,5 teman-teman. Di sini 2,5 kilogram untuk CU dan 47,5 untuk AL ya, begitu. Sedangkan untuk X beta tadi dia 50% juga, berarti 50 kilogram ya, karena dia 100 ya teman-teman. Jadi 50 kilogram, 50 kilogram ini terdiri dari untuk beta 55% CU dan 45% dari AL. Itu sehingga di situ 27,5 ya. 27,5 kilogram CU-nya, sedangkan 22,5 kilogram untuk AL-nya. Begitu. Begitu teman-teman contoh kasus untuk cara menghitungnya. Kalau semisal dia ada di 400 derajat Celcius 70% AL. Tapi nanti kalau semisal contohnya di 30 tapi suhunya 600 begitu teman-teman. Jadi kalau semisal di 30% CU begitu ya, di suhu 600 derajat Celcius, maka kan fasenya udah L gitu ya, fasenya udah L, maka itu tetap 100 kg nanti terdiri dari 30% CU dan 70% AR, sehingga masanya CU-nya itu 30 kg, kemudian AL-nya 70 kg gitu. Jadi cukup satu fase. Jadi kalau teman-teman ada di titik satu fase, maka langsung
Jadi CU itu nanti tinggal langsung C0 ini langsung teman-teman kalikan dengan F-nya begitu ya. Tetapi kalau dua fase teman-teman harus pakai lever lure tadi dulu buat timeline, buat lever lure, baru nanti dari lever lure itu kita kalikan dengan masanya. Jadi karena ini 50% 50%, maka 50% kali 100 kg dulu. 50 kg, nah 50 kg nanti kita tinjau X betanya. X betanya di sini 55 ya, berarti 55% CU dan 45% AL. Di sini yang alfanya 5% CU dan 95% AL. Begitu deh. Saya akan posting salah satu soal begitu teman-teman untuk teman-teman latihan di rumah. Nanti dicoba hitung ya. Nanti sampaikan juga ke saya kalau semisal teman-teman ada kesulitan. Demikian untuk diagram fase paduan logam, beberapa paduan logam yang bisa saya sampaikan. Jadi saya harap dengan materi ini teman-teman bisa mengetahui ternyata ini sangat penting begitu ya, bahwa ternyata dengan heat treatment sedikit saja dia bisa berubah fasenya paduan logam tersebut, dan sedikit di treatment juga akan mempengaruhi tensile strength, ductility, dan lain sebagainya, dan sifat-sifat yang lain. Sehingga insya Allah besok kalau misal teman-teman kerja di pabrik yang berbasiskan dengan ilmu material, bisa lebih paham terkait ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup ya. Billahi fisabilil haq fasabil khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.